Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, saya Eka Fikrain dan Kuwais Komemkom, dan saat ini sebagai dosen di program studi Sistem Informasi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Adapun salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi S1 Sistem Informasi adalah Teknologi Multimedia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang dikembangkan dengan visi program studi, yaitu unggul dan berdaya saing dalam pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi. Mata kuliah ini dikontrak di semester 3 yang merupakan mata kuliah wajib dengan jumlah SKS, yaitu 3 SKS. Mata kuliah Teknologi Multimedia terdapat 3 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari teknologi multimedia itu sendiri. Yang kedua adalah mampu untuk membuat produk teknologi multimedia dengan menggunakan tools seperti Canva, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan juga CorelDRAW. Dan yang terakhir yaitu mampu mengembangkan teknologi multimedia dengan desain grafis itu sendiri. Mata kuliah Teknologi Multimedia mengacu pada sistem atau alat yang memungkinkan penciptaan, pengelolaan, dan penyampaian elemen-elemen multimedia tersebut secara menarik dan juga interaktif. Menggunakan metode Project-Based Learning bertujuan untuk memecahkan masalah dan menciptakan suatu produk yang berkaitan dengan kehidupan nyata, yang melibatkan kolaborasi, kreativitas, pemikiran kritis, tanggung jawab, baik individu maupun kelompok. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan metode daring melalui LMS, sedangkan untuk perkuliahan luringnya yaitu tatap muka di dalam kelas. Nah, untuk penilaian mahasiswa sendiri, terdiri dari 10% kehadiran, 20% tugas, 30% ujian tengah semester, dan 40% ujian akhir semester. Selanjutnya, saya akan menampilkan video mengajar pada mata kuliah Teknologi Multimedia untuk pertemuan kedua, yang akan membahas mengenai desain grafis 2 dimensi, desain grafis 3 dimensi, dan aplikasi media grafis dalam menunjang teknologi multimedia. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Oke, baiklah ketemu dengan saya lagi, Pak Eka Dangkuwa tentunya di mata kuliah Teknologi Multimedia, dan ini Prodi Sistem Informasi ya. Dan sekarang kita sudah masuk ke pertemuan yang kedua. Oke, namun sebelum akhirnya kita mulai perkuliahan, saya absen dulu ya. Oke. Perusita Rahman. Oke, next Marifatul Sasmita Kusuma. Hamid Ismail. Oh, sakit ya kayaknya ya. Alivia Zalda. Hadir, Pak. Oke. Lintang Cahyani. Hadir, Pak. Muhammad Arifin. Hadir, Pak. Syahrul. Hadir, Pak. Muhammad Afdal. Sakit, Pak. Oh, lagi sakit ya. Oke. Surya. Sama terakhir Muhammad Putra Rahmatul Abdullah. Oke. Baiklah, sebelum akhirnya kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, tentunya kita awali dulu dengan doa. Untuk itu saya minta Kating silakan dipandu doanya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, karena ini waktunya sudah siang ya adik-adik mahasiswa, bagaimana kalau kita sedikit relaksasi sebentar ya, kita sedikit ice breaking karena tadi sudah ada 2 mata kuliah sebelumnya ya, sebelum saya ya. Masih semangat nih mau ikut mata kuliah saya? Masih ya, oke. Kalau begitu kita ice breaking terlebih dahulu ya. Kita ada yang sudah pernah kenal soal tepuk, apa ya ini kita sebutannya ya, tepuk-tepukan gitu ya, oke? Kita kalau misalkan saya bilang tepuk 1 seperti ini, tepuk 2 tak tak, tepuk 3 tak tak tak, tepuk 4 tak 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 tak, dan tepuk 5 tak 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 tak. Boleh?
Boleh. Boleh ya, kita sama-sama yuk ya. Semangat dong ya. Masa siang seperti ini kalian sudah lemes gitu ya. Oke, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk empat, tepuk lima kali. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, baiklah adik-adik mahasiswa, kita langsung saja ya masuk ke perkuliahan kita hari ini, yaitu soal teknologi multimedia. Ya, kemarin kita sudah masuk untuk pertemuan pertamanya, namun sebelum akhirnya kita masuk ke materi selanjutnya, ada baiknya kita review dulu soal materi yang kemarin gitu. Ada yang masih ingat nggak kemarin saya sempat bahas soal teknologi multimedia itu seperti apa? Saya masih ingat sih, Pak. Oke, silakan Lintang. Jadi teknologi multimedia itu merupakan teknologi yang memungkinkan penggabungan dari beberapa jenis media, baik itu teks, grafik, video, gambar, dan lain-lain, yang menjadi satu sistem yang terpadu yang kemudian bisa diakses melalui komputer atau perangkat teknologi lainnya. Oke, terima kasih Lintang. Nah, untuk yang minggu lalu kita sudah ngebahas soal itu dan hari ini kita akan bahas soal beberapa poin utama, yaitu diantaranya adalah bagaimana dari teknologi multimedia itu ada yang namanya desain grafis berbasis 2 dimensi. Terus habis itu bagaimana desain grafis berbasis 3 dimensi sama apa-apa saja aplikasi dari media grafis itu sendiri. Oke, lanjut ya. Nah, di sini kita ada perbedaan terlebih dulu nih adik-adik mahasiswa. Apa itu desain grafis 2 dimensi sama desain grafis 3 dimensi? Sebelum lihat ke sini, menurut pemahaman kalian sendiri, ada nggak yang tahu apa perbedaan dari desain grafis atau yang berbentuk 2 dimensi sama 3 dimensi? Ada yang tahu? Oke, silakan. Dewa. Oke. Oke, ada lagi yang mau tambah? Siapa yang mau menambahkan argumennya Dewa tadi? Sebelum lihat ke sini, jangan dulu lihat ininya ya, materinya. Ada yang mau nambahin? Cukup? Cukup ya, oke. Kita langsung bahas saja ya. Jadi, desain grafis 2 dimensi adalah suatu karya seni rupa digital yang dimana hasil karya itu memiliki 2 sisi saja, gitu ya. Seperti halnya panjang dan lebar, betul. 2 dimensi tidak memiliki unsur ruang sehingga desain grafis yang satu ini terlihat lebih datar. Biasanya orang kenal tuh dengan foto, seperti itu lukisan dan segala macamnya. Nah, kalau misalkan di teknologi multimedia, itu contohnya adalah spanduk, poster, vektor, undangan, dan lain-lain. Next, selanjutnya yaitu desain grafis 3 dimensi. Yaitu desain grafis 3 dimensi memiliki fungsi untuk mendeskripsikan bentuk dari objek, play on, serta animasi. Secara umum, desain grafis 3 dimensi ini suatu kumpulan gambar garis yang bertujuan untuk mendapatkan suatu bentuk tertentu. Kalau misalkan kita analogikan ke bagian seni atau seni rupa, itu ada yang namanya seperti halnya patung. Gitu ya teman-teman, adik-adik mahasiswa. Kenapa? Karena dia punya ruangnya gitu dan bisa dilihat dari beragam sisi. Kalau misalkan yang 2 dimensi tadi itu hanya bisa dilihat dari salah satu sisinya saja, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah beberapa hal terkait soal desain grafis 2 dimensi ya, yaitu ada web design, terus habis itu ada editor, ada layouter, sama fotografi. Ini contoh-contohnya gitu ya. Selanjutnya, nah ini adalah beberapa aplikasi yang biasanya kita gunakan dalam membuat desain dari 2 dimensi itu sendiri. Di sini ada Adobe Photoshop gitu. Kalau Adobe Photoshop sudah tahu ya, sudah sering menggunakan juga. Terus ada aplikasi desktop Canva. Nah, ini yang paling familiar buat Anda sekalian gitu ya. Karena apa-apa bisa dikerjain lewat handphone gitu ya. Lebih mudah nggak kalau pakai Canva? Ya. Lebih mudah kan gitu. Oke, selanjutnya ada yang namanya Corel Draw. Nah, kalau Corel Draw ini sama Adobe Illustrator itu lebih cenderung untuk membuat grafis yang pixelnya itu lebih besar juga gitu. Sehingga akhirnya memang butuh aplikasi-aplikasi seperti ini gitu. Sampai sini sudah paham? Paham. Oke, boleh lanjut ya? Boleh. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah,
Ini untuk yang bagian dari 3 dimensinya sendiri, yaitu ada yang namanya illustration gitu ya, atau sebuah visualisasi dengan menggabungkan CGI seperti penggambaran model 3 dimensi rendering 3D gitu. Nah, kalau di sini adik-adik mahasiswa bisa dilihat ya, ini ada bentukan jam ya, tetapi pada saat kita menggunakan aplikasi ini itu yang jam ini tuh kalau misalkan dilihat cuman kayak modelnya seperti ini gitu. Tetapi pada saat dilihat kayak bentukan jam yang sebenarnya. Nah, itu tadi sudah menggunakan CGI gitu ya. Terus habis itu ada yang namanya art director. Ini merupakan karya seni rupa, visual, efek, hiasan yang dibutuhkan untuk kreativitas tinggi untuk dapat menghasilkan sebuah karya tertentu. Kalian bisa ngelihat nggak kalau misalkan ada animasi yang jalannya obat ke dalam tubuh gitu ya. Ada proses bagaimana misalkan seorang bayi bisa menerima asupan makanan dari ibunya gitu dalam bentuk animasi. Nah, itu semuanya tuh dibikinnya di sini seperti itu. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut ya. Oke, next. Nah, ini juga ada drafter, merupakan sebuah rancangan bangunan atau dibuat oleh karakter yang berhubungan dengan arsitektur atau industri. Biasanya kalau yang ini nih, teman-teman biasanya lihat ada promo apartemen atau ada promo rumah gitu. Nah, biasanya kan ini ya, kayak kameranya tuh masuk, terus habis itu ngeliatin ruangannya satu persatu kayak sebenarnya gitu. Nah, itu menggunakan aplikasi yang seperti ini gitu ya. Selanjutnya, nah ini yang paling dekat dengan kalian, yaitu adalah animator. Atau kita kenal juga dengan Computer Generated Imagery atau CGI. Nah, itu merupakan teknologi terbaru yang biasanya itu digunakan untuk produksi-produksi film begitu ya, CGI gitu. Yang pastinya sangat dekat dengan kalian gitu, apalagi yang berbau-bau superhero gitu ya. Kalian suka ini nggak film-film Marvels gitu? Ada. Ah, Apa judulnya yang kalian suka? Spider-Man, apalagi? Batman. Hah? Batman. Batman, apalagi? Pokoknya yang menggunakan CGI ya, notabene-nya itu kayak kelihatannya tuh ada di bangunan yang sangat tinggi seperti itu, tapi sebetulnya itu mereka syutingnya itu di dalam ruangan saja gitu. Dengan teknologi ini itu bisa terlihat lebih jelas. Nah, ini ada aplikasi ini ya, Words 2 yang bentukannya itu dibuat dari si CGI ini atau teknologi CGI. Nah, ini nanti ada project-project yang akan hadir tentunya buat teman-teman sekalian kalau misalkan teman-teman ikut di mata kuliah dari ini. Nah, ini itu bisa dibuat di Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat di sini ya, ini lebih cenderung mengangkat soal karakter kebudayaan daerah gitu atau Gorontalo gitu. Kenapa sih Pak pasti bertanya-tanya, loh kok Pak orang kan anak sistem informasi gitu ya. Kenapa sih harus belajar ini juga gitu ya. Ini ada kaitannya soal nanti pada saat kalian akan skripsi. Di mana pada saat kalian skripsi itu kalian akan mendesain sebuah web juga kan. Terus habis itu ada senior kalian kemarin itu yang sudah membuat skripsinya terkait soal UI UX gitu. Nah, hal-hal seperti ini itu akan sangat membantu kalian untuk mendesain gitu user interface dari website kalian sehingga akhirnya akan lebih dipermudah lagi untuk segi penggunaannya seperti itu. Nah, ini adalah beberapa tugas yang memang didesain untuk sebagai dengan karakter Gorontalo gitu. Ya. Nah, ini juga saya bawa beberapa contoh ya dari tugas senior-senior kalian. Nah, kalau ini kemarin itu contoh untuk undangan pop-up gitu ya. Pop-up itu kalau misalkan dibuka itu biasanya ada surprise yang akan muncul. Nah, ini kalau kelihatannya kan pipih ya, seperti ini ya, nggak ada ruangnya sama sekali. Tetapi ini pada saat dibuka, nah seperti itu. Jadi kayak ada dimensinya yang muncul seperti itu. Sehingga akhirnya pada saat dilihat seperti ini, tapi pada saat dibuka dia ada surprise-nya yang muncul seperti itu. Nah, ini juga nanti akan kalian buat di project UTS ataupun nanti UAS nanti. Kalau ini itu sistemnya kayak koran gitu. Jadi mereka kemarin kalau senior-senior kalian itu desainnya modelannya tuh koran seperti ini gitu. Jadi sesuai dengan kreativitas masing-masing seperti itu. Nah, terus ini pasti ya pas kalau dilihat tadi, Pak ini yang paling gede gitu ya, paling besar sendiri gitu. Karena memang
Ini project beberapa tahun juga, tapi masih saya simpan gitu ya. Nah, kalau ini betul-betul karakteristik kedaerahannya diangkat gitu ya. Jadi mereka bikin undangannya ini niat banget menurut saya ya, sampai bikin modelannya seperti ini gitu. Ya, pakai akrilik seperti ini gitu. Tapi nanti ini untuk modelan tugas seperti ini itu kita akan bikin sistemnya nanti per project gitu ya. Jadi finalnya itu karena memang mata kuliah ini juga berbasis project, nanti kita akan buat seperti itu gitu ya. Boleh? Boleh. Semangat nggak untuk buat projectnya nanti? Semangat. Semangat ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, bagaimana sih proses perencanaan dari project-project yang sudah saya perlihatkan tadi? Di sini kita punya perjalanannya, di mana kita itu di awal akan menentukan konsep terlebih dahulu. Jadi teman-teman tuh harus cari dulu konsepnya mau dibuat seperti apa nih gitu. Ya, desainnya nanti gitu. Tujuan umum segmen tertentu yang akan dituju. Selanjutnya pemilihan media dan mengenal ciri dari media tersebut gitu. Kalau misalkan tadi gitu kan bikinnya itu pakai media kertas gitu. Ada juga tadi menggunakan media kaos gitu. Nah, kalian harus menentukan terlebih dahulu media seperti apa yang akan kalian pilih seperti itu. Next baru kita masuk ke ide. Nah, ini nih yang mahal ya teman-teman ya. Karena ide itu biasa orang bilang ide itu mahal. Kenapa mahal? Karena itu kita butuh yang namanya riset terlebih dahulu gitu. Kalau misalkan tadi yang muncul adalah karakter kebudayaan harus diriset dulu gitu. Bagaimana kita mau buat seperti itu? Contoh misalkan warna-warna yang akan bisa dimasukkan ke situ warna-warna seperti apa? Utamanya misalkan ya kita di Gorontalo itu kan ada 4 warna adat. Apa saja warna adat di Gorontalo? Ungu, warna merah, hijau, sama kuning ya. Kuning. Jadi walaupun warna dasar itu sebetulnya ada 3, merah, kuning, dan biru, tapi kalau di Gorontalo itu warna adat itu ada 4, seperti itu. Nah, itu juga bisa dijadikan salah satu ide untuk dimasukkan dalam si project-nya. Next, setelah dari ide, kita masuk ke data. Nah, ini sama juga ya, kita riset. Itu maksudnya kita akan melakukan riset terlebih dahulu. Kita riset terlebih dahulu nih soal datanya nih, bagaimana ya akan kita buat. Kalau tadi kan project-nya soal budaya Gorontalo. Jadi kita harus cari tahu tuh, budaya Gorontalo seperti apa. Walaupun mungkin beberapa teman-teman di sini tuh bukan berasal dari Gorontalo, tapi bisa belajar juga nih karena Anda berada di sini seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada visualisasi, berarti nanti kita sudah masuk ke pembuatan proyeknya menggunakan aplikasi apa dan segala macam. Terus habis itu kita masuk ke proses produksi. Berarti kita akan menghadirkan proyek-proyek seperti halnya yang ada di sini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait materi? Oke, silakan Arifin. Baik, terima kasih Pak. Jadi kan setiap orang itu pasti memiliki selera tersendiri dalam sebuah desain. Nah, bagaimana kira-kira kita mendesain sesuatu itu agar sekiranya banyak yang minat, Pak? Sekian, terima kasih. Oke, berarti kamu tertarik tadi buat project yang misalkan kita bikin kayak project undangan atau kaos tadi ya, bagaimana menentukan atau membuat orang minat dengan karya yang kita buat. Seperti itu ya. Oke, bagus pertanyaannya Arifin. Jadi seperti ini, kita itulah makanya tadi ada proses yang tadi. Nah, di situ betul-betul kita harus riset bagaimana pangsa pasar anak muda sekarang ini gitu. Warna-warna, tone warna yang mereka suka seperti apa, sehingga akhirnya itu yang kita gunakan. Terus desain-desain yang mereka suka seperti apa, sehingga akhirnya dari situlah kita bisa menarik kesimpulan untuk kita bisa hasilkan sebuah idenya, begitu. Sehingga pada saat kamu merilis produk tersebut, itu akan disukai sama anak-anak mudanya. Kenapa? Karena kamu riset dulu kebutuhan mereka, keinginan mereka sekarang ini seperti apa. Seperti itu. Sudah terjawab ya? Ya, terima kasih Pak. Oke, sampai di sini sudah ya. Oke, ini ada beberapa tugas ya. Nanti juga PPT ini akan saya berikan kepada kalian selepas dari mata kuliah ini. Jadi nanti saya share ke kalian juga. Jadi ini ada beberapa tugas ya. Ini nanti bisa kalian cari. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan teknologi. Karena tadi itu yang kita highlight adalah soal CGI. Terus manfaat mahasiswa mencari satu film animasi atau satu film box office yang memanfaatkan teknologi dari CGI itu sendiri. Selanjutnya menjelaskan pendapat Anda tentang secara personal akan keunggulan pemanfaatan CGI. Untuk tugasnya itu nanti dibuat per kelompok, 3 mahasiswa, terus habis itu deadline-nya nanti di hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 pukul 1 WITA. Jadi minggu depan di hari Minggu ya,
dikumpulnya karena ini hari Senin. Terus nanti dikirim di link Google Drive yang nanti sudah saya bagi di minggu lalu. Seperti itu ya. Untuk minggu ini kita masuk di Google Drive dulu untuk tugasnya. Oke, sudah paham ya? Atau ada lagi yang mau ditanyakan terkait soal tugasnya? Cukup ya? Oke. Oke. Nah, ini juga ada referensi untuk materi-materinya. Jadi kalau teman-teman, adik-adik mahasiswa pengen lebih tahu lebih banyak, bisa langsung riset di beberapa link yang ada di sini gitu untuk lebih memperluas lagi pengetahuan kalian. Oke, nah dengan belajar desain grafis Anda dapat mewarnai dunia dengan karyamu gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa nih menghargai karya-karya kalian tentunya menghasilkan karya-karya terbaik nantinya. Oke? Sebelum akhirnya saya tutup, saya ada kuis ya. Ini cuman 1 menit nih atau 2 menit lah ya untuk bisa nge-refresh soal materi kita hari ini ya. Oke, bisa kelihatan? Oke. Nah, ini nanti jawab barengan aja ya kalau misalkan ini ya supaya ini hanya refresh aja. Oke. Pertanyaan pertama, jenis poster di atas merupakan jenis poster apa nih? Ada yang tahu? Niaga, karya seni, pendidikan, kegiatan, atau komersil? Kegiatan. Kegiatan. Coba kita pilih kegiatan. Ya, betul. Good ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Jenis poster di atas berdasarkan tujuan termasuk poster, film, komersil, kampanye, propaganda, atau afirmasi. Kampanye. Kampanye. Coba kita klik kampanye. Oke, betul juga. Next, kita ke pertanyaan selanjutnya. Film Avatar merupakan film yang memanfaatkan teknologi multimedia seperti apa? Animasi, animator? GI. Oh, ini sudah pada paham ya karena sudah belajar tadi ya si GI. Betul. Oke, next. Proses animasi Upin Ipin dan juga film game merupakan perangkat lunak apa? Nih. CGI animasi 3D. Nah, CGI animasi 3D. 3D. Wow, salah. Yang mana? Tuh, CGI Autodesk Maya ternyata ya. Oke, prospek kerja teknologi multimedia sebagai apa? Animator, ilustrator, pelukis, gamer, content creator, public speaking. Animator. Animator dan ilustrator. Oke, betul. Dan kita ke pertanyaan yang terakhir. Jadi sampai yang terdapat pada gambar di samping adalah Plastik. apa? Plastik, betul nggak? Betul. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua, ya. Oke, demikian tadi materi perkuliahan saya untuk teknologi multimedia hari ini. Terima kasih untuk waktunya adik-adik sekalian. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tugasnya ya, sesuai dengan waktunya. Karena saya akan periksa tugasnya sesuai dengan waktu atau tengah waktu yang sudah saya berikan. Demikian untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.